Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Musholla Al-Hidayah beserta jajarannya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah ismah inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kembali kita buka kitab pedoman kita, yaitu halaman 123. Wa innar rajula, gitu ya, benar ya. Dan insya Allah malam ini kita hatamkan ya kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid daraini amin. Wa innar rajula min ahlil jannati la yadkhulu ala ihdahunna fayajiduha fi ghurfatin minal yaquti ala saririn minadz zahabi muqallalin bil lu'lu'i. Artinya, dan sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk surga nanti dia akan masuk ya untuk menemui bidadari-bidadari yang dijelaskan ya di atas yang kemarin kita baca dah ya. Bidadari-bidadari tersebut masya Allah istimewa banget ya, sampai-sampai yang terakhir dijelaskan kalau seandainya dimeludah di air laut maka air laut semuanya akan tawar. Dengan sebab apa? Tawar airnya ya bidadari. Jadi bidadari meludah aja. Yang namanya orang meludah kan kagak banyak meludah. Itu air laut yang tadinya asin jadi tawar semuanya. Belum lagi yang lain-lain, itu baru air ludahnya aja ya. Nah itu nanti penduduk sorga ya, rojul orang laki ya dari penduduk sorga, dia akan masuk untuk menjumpai bidadari-bidadari tersebut. Fayajiduha, maka orang laki-laki dari penduduk sorga tadi ya mendapatkannya itu bidadari di mana? Fi ghurfatin minal yaqut, di satu kamar yang kamarnya itu terbuat dari mutiara yakut ya. Jadi kamar-kamarnya itu terbuat dari mutiara yakut. Ala saririn, kemudian bidadari tersebut ditemukan ada di atas tempat tidur ya, minaz zahab, yang tempat tidurnya itu terbuat dari emas. Mukallalin bil lu'lu'i, kemudian ya diliputi juga dengan mutiara lu'lu ya,
udah sarirnya terbuat dari emas, juga ya itu ya dipenuhi dengan mutiara lu'lu'. Alaiha sab'una hullatan. Setiap bidadari itu menggunakan 70 hiasan-hiasan yang indah. Min sundusin, dari yang namanya kain sutra sundus, wa istabrokin, dan sutra jenis istabrok. Min sundusi wa istabroki wa dibaji mutalabbisin, kan begitu ya. Bahkan kita kalau nanti ya masuk Ramadan itu diantar doanya, kan begitu ya. Itu termasuk ya doa-doa penduduk surga ya. Min sundusi wa istabroki wa dibaji mutalabbisin. Jadi pakaiannya bidadari itu indah-indah, cakep-cakep ya, hiasan-hiasannya indah-indah, cakep-cakep semuanya. Itu adalah ya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wada'a yadahu, apabila seorang laki-laki dari penduduk surga itu meletakkan tangannya ala katifaiha, di atas tulang belikatnya itu bidadari, ra'aha, maka orang itu akan melihat bidadari tadi min khalfi sadriha, dari melalui belakang dadanya. Fa bainama huwa indaha la yamalluha wa la tamuluhu, maka saat itu yang dirasakan oleh orang laki-laki penduduk surga, di sisinya bidadari ia tidak bosan, dan ia bidadari itu juga tidak membosankan ya. Jadi artinya nggak pernah ada bosan ya, terus ada rasa gairah baru, nggak ada yang namanya membosankan. Kalau di dunia kan orang walaupun ya dengan perempuan yang begitu cantiknya, ada juga saat-saat jemu, bosan, males. Tapi ketika di sorga itu nggak ada tuh yang namanya orang bosan, capek bosan itu nggak ada ya, dihilangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu tuh ya para bapak, para saudara ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada penduduk-penduduk sorga, di antaranya itu bidadari-bidadari yang Allah udah siapkan ya. Buat siapa? Buat penduduk-penduduk sorga. Orang perempuan istri kita nanya, lah gua ntar kemana? Nah itu nanti disebutkan juga sama Nabi dalam hadisnya. Itu perempuan-perempuan yang kebetulan itu mungkin istri kita ya, dan perempuan-perempuan yang lain di sana ketika masuk surga udah menjadi lebih cantik dari bidadari. Itu kalau bidadari itu tadi begitu tuh, bentuknya indah, cakep, nggak membosankan ya. Tapi ya perempuan-perempuan yang solihah, yang kebetulan dia nanti masuk ke dalam surga, disulap sama Allah lebih cantik lagi dari bidadari yang tadi disebutkan. Tuh, begitu. Makanya nanti suami kalau masuk surga, istri masuk surga, itu nanti dia bisa ketemu ya, dan istri itu tetap menjadi ya pendamping daripada suaminya nanti di surga. Dan ya suaminya nanti pangling, enggak ya percaya bahwa itu istrinya ya. Kenapa? Karena disulap menjadi gadis kembali, menjadi perawan, kemudian cantik ya, dan enggak ada yang tua di sana. Seandainya ada orang udah meninggal dunia usia 90 tahun ya, 80 tahun, kan udah nenek-nenek namanya ya, begitu. Di sana ya itu cantik kembali, bapak saudara, menjadi gadis lagi yang tak pernah membosankan. Begitu, lebih cantik kebanding dari bidadari-bidadari yang Allah udah siapkan di dalam surga. Nah itu tuh yang dimaksud seperti itu. Wala ya'tiha marratan illa wa'adat bikron, dan tidaklah seorang laki-laki yang mendatangi bidadari itu satu kali kecuali kembali lagi gadis lagi, perawan lagi ya. Begitu, nggak pernah tuh ada yang kagak jadi gadis, nggak jadi perawan lagi. Habis melakukannya kembali jadi gadis lagi. Ketika dia melakukan hubungan badan ya, nanti kembali gadis lagi. Dan nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa jemu, nggak ada rasa capek. Allah ya berikan yang terbaik buat penduduk-penduduk surga.
Nah, ini yang dimaksud ya wa'adat bikran min ghairi ayyabturahu wa la tata'allamu hiya. Ya, jadi dia kembali gadis, kembali perawan min ghairi ayyabtura, tanpa ya ada rasa lemah ya. Misalnya mungkin ada rasa bosan, capek dah. Nah, seperti itu. Wa la tata'allamu hiya, dan juga bidadari enggak merasa sakit. Nah, seperti itu. Ya, kalau seorang yang pengantin baru misalnya, walaupun namanya pasangan pengantin baru, ya itu ya ada rasa capeknya juga, ya seperti itu. Tapi ketika di sorga orang melakukan hal seperti itu enggak ada rasa capek dan lemahnya. Ya, itulah Allah kasih kekuatan kepada penduduk-penduduk sorga yang terbaik sama Allah berikan. Fabainama huwa, maka ketika dia ya kadzalika seperti itu, iznadatu huriyatun ukhra, maka nanti akan dipanggil lagi oleh bidadari-bidadari yang lain. Bidadari yang satu itu tidak membosankan, ya dia masih suka, tapi dipanggil lagi sama bidadari yang lain, karena memang Allah menyiapkan bukan satu, lebih dari itu. Ya, jadi dari sini belum selesai, belum merasa bosan, udah ada lagi yang manggil. Ya, yang satu belum selesai, ada lagi yang manggil. Nah, seperti itu Bapak, Saudara. Ya, sehingga itu semuanya adalah satu nikmat yang Allah berikan. Fatakulu, maka bidadari itu bilang, inna qad arafna, sungguh kami telah kenal, annaka bahwasanya engkau la tamallu wa la tumallu, ya kamu itu tidak pernah bosan dan tidak pernah dibosankan. Walakin akan tetapi laka azwajun, kamu juga punya pasangan-pasangan ghairu selainnya. Fa'atihinna nasibahunna, maka berikan buat mereka, karena mereka sudah nunggu biar dapat giliran juga. Tuh gitu. Jadi bidadari ini enggak pernah membosankan, tapi di samping itu udah ada bidadari yang lain. Tolong berikan juga. Jangan sampai yang lain pada nunggu kamu enggak ya memberikan hak-haknya. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya memang ya di sana sudah disiapkan bidadari-bidadari yang ya banyak sekali, dan satu bidadari itu tidak ada pernah membosankan. Tapi ya sudah ada lagi bidadari-bidadari yang menunggu-nunggu. Begitulah kenikmatan yang Allah berikan, ya. Fa'atihinna, maka berikanlah kepada bidadari-bidadari nasibahunna, bagian-bagian mereka, minka, dari kamu. Payah rujuk, maka tuh laki-laki penduduk surga keluarlah. Fayatihinna, lalu didatengin lagi tuh bidadari-bidadari yang lain, wahidatan ba'da wahidatin, satu persatu. Bidadari yang ini udah selesai, yang ini pindah lagi ke bidadari yang lain lagi. Ini udah selesai, tambah lagi bidadari yang ini. Kagak rapi-rapi. Ya, nah seperti itu. Jadi itu yang dikatakan orang laki-laki diberikan kekuatan seperti 100 orang. Tuh. Kan kemarin udah dibaca tuh hadisnya begitu. Ya, jadi 100 orang. Ya, jadi kekuatannya seperti itu. Makan dikasih kekuatan makan seperti 100 orang. Minum diberikan kekuatan seperti 100 orang. Melakukan hubungan ya jima itu pun diberikan seperti kekuatan 100 orang. Nah, itu semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat, berkata nih bidadari, wallahi demi Allah, ma fil jannati indi ahsanu minka, tidak ada di dalam surga yang ada di sisi saya lebih ganteng daripada kamu. Tuh, laki-lakinya dipuji sama bidadari. Bidadari ngomong gitu, nggak ada di dalam surga yang dekat sama saya yang lebih ganteng lagi daripada kamu. Jadi itu laki-laki yang masuk ke dalam surga nanti semuanya dipoles sama Allah menjadi laki-laki yang muda, yang ganteng, yang gagah. Nah, sampai-sampai bidadari memujinya tuh. Ya, wallahi demi Allah, ma fil jannati, tidak ada di dalam surga, indi, yang ada di dekat saya, ahsanu minka, yang lebih ganteng kebanding daripada kamu. Wala syai'a ahabbu ilayya minka, dan tidak ada sesuatu yang lebih saya cintai kebanding daripada kamu. Tuh, kata bidadari begitu, enggak ada yang lebih ganteng kecuali kamu, enggak ada yang lebih saya cintai kecuali kamu.
Ya, itu ya dipuji oleh bidadari. Padahal bidadari cantik benar. Ya, tapi bidadari itu memuji-muji penduduk sorga, ya laki-laki yang memang menjadi pendamping. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata laisa fiha ajuzun, sesungguhnya di dalam sorga tidak ada di dalam sorga itu nenek-nenek atau kakek-kakek, orang lemah. Dan ajuz, orang lemah karena tua, di dalam sorga nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, nggak ada. Terus bagaimana? Itu yang kakek-kakek, yang nenek-nenek, semuanya dirubah sama Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muda, ya, kemudian gagah, ya, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki ganteng. Tuh. Makanya itu nikmat yang besar yang Allah berikan. Ya, makanya Nabi pernah bergurau, tapi gurau dan candanya benar. Ada seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nanti masuk surga enggak ya Rasulullah? Kata nenek-nenek nanya, ya Rasulullah, saya nanti masuk surga enggak? Lalu apa kata Rasulullah? Ada Rasul bercanda nih, tapi bercanda Rasulullah benar. Kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga enggak ada nenek-nenek. Habis begitu tuh Rasul ngomong begitu, masuk aja ke Rasul ke dalamnya. Ini nenek-nenek bilang begitu, ya Allah mikirin sampai nangis. Aduh, ternyata nenek-nenek disangkanya dia nggak masuk surga. Nah, sangkaannya begitu, sampai dia menangis. Siti Aisyah lihat, Nek, kenapa kamu menangis? Ya tadi kan habis ngobrol dengan Rasulullah, kok hari ini kamu nangis, saat ini kamu nangis. Begini, wahai Aisyah, tadi saya nanya sama Rasulullah, apakah saya masuk ke dalam surga? Lalu Rasul jawab, nenek-nenek enggak ada di surga. Nah, begitu. Ini perlu diverifikasi nih. Ya, klarifikasinya bagaimana misalnya? Ya, ini harus benar-benar, ya, apakah ya nenek-nenek yang dimaksud saya enggak masuk surga atau bagaimana? Ya, perlu klarifikasi. Dipanggil Rasulullah. Tabayun ya Rasulullah, jelasin nih. Ya, kasihan nih. Orang tua ini dari tadi nangis aja. Ya, lalu Rasul terangin, begini nih, nanti ya di sorga nggak ada nenek-nenek. Bukan berarti nenek-nenek kagak masuk sorga. Nenek ini nanti masuk sorga, tapi ketika masuk ke dalam sorga dirubah, ya dirubah segalanya. Ya itu. Jadi nanti Allah akan mengembalikan orang yang sudah tua itu menjadi muda kembali. Oh, baru senyum tuh nenek-neneknya. Oh begitu ya Rasulullah. Nah ini nih hadisnya nih. Innal jannata laisa fiha ajuzun. Sesungguhnya di dalam surga enggak ada tuh nenek-nenek. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhiduhunna, mengembalikan mereka nenek-nenek abkaron, menjadi gadis perawan. Tuh, abekar dulu gitu kan. Abekaron itu artinya gadis perawan. Uruban, penuh dengan cinta. Atroba, sebaya umurnya semuanya. Tuh, jadi di penduduk sorga itu sebaya umurnya. Misalnya kalau 25 tahun 25 tahun semuanya, 30 tahun 30 tahun semuanya. Itu enggak ada nenek-nenek ya yang usianya 70, 80, apalagi 90, enggak ada. Kan uruban atroba. Ini kan dalam Al-Quran ada, jadi sering kesuap nih, Al-Qiyam. Ya, dalam surah Al-Waqiah ada itu, abkaron urban atroba. Tuh, jadi nenek-nenek itu menurut hadis ini ya dikembalikan oleh Allah menjadi gadis, ya perawan, penuh rasa cinta dan sebaya usianya, sebaya umurnya, sama, ya. Yang laki sama, nggak ada kakek-kakek. Ya, semuanya sebaya, semuanya ganteng dan muda semuanya. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang sakit di surga.
Kalau kita kan di sini kadang-kadang pilek, kadang-kadang batuk. Di sorga udah nggak ada yang batuk lagi dah tuh. Nah, begitu. Nggak ada yang pilek lagi, apalagi penyakit yang lain. Batuk pilek kan udah biasa itu. Di sorga nggak ada. Ya, jadi nanti kita nggak akan mendengar tuh orang pada batuk di dalam sorga, nggak ada. Nah, kalau kita di masjid di musola kan kedengaran banget orang sono batuk, sini batuk. Nah, begitu. Jadi semua Allah kasih yang istimewa di dalam surga. Sampai-sampai kemarin dibilang tuh, ya penduduk surga itu enggak lagi meludah, mereak, mengeluarkan ingus, apalagi mengeluarkan air pipis, kencing, BAB, enggak ada lagi. Ya udah bersih semuanya. Ya, makan sepuasnya, minum sepuasnya, bidadari diberikan semuanya. Ya, itu semuanya Allah kasih sebagai salah satu bentuk ya apa? Pembalasan, jazaan, balasan, karena ya hamba-hamba Allah selama hidup di dunia itu dia taat. Tuh, makanya kita nih selama hidup di dunia jangan bosan-bosan ya untuk taat dan bertakwa kepada Allah. Terus istiqomah. Ya, jadi ujiannya berat di dunia, tapi ingat ya udah cerita tentang sorga, wah gue pengen masuk sorga, makanya ibadah yang rajin. Nah, seperti itu. Karena mudah-mudahan dengan kita ibadah Allah kasih taufik hidayah, Allah kasih ya rahmatnya ya sehingga orang itu nanti bisa dimasukkan ke dalam sorga. Tuh begitu. Jadi ini sengaja di akhir-akhir kitab ini diceritakan sorga supaya nanti kesan akhir dari kita, sorga itu enak banget, indah sekali. Ya sehingga mudah-mudahan kita terus ingat sama sorga. Nah kalau ingat sama sorga, kata Allah, innalil muttaqina mafazan hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa. Jadi buat orang bertakwa tuh innalil muttaqina mafaza. Ya, jadi bukan untuk orang-orang yang lain. Ya, nah makanya ini motivasi buat kita supaya kita terus semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya bukan hal-hal dongeng itu Pak, kenyataan. Sebab ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Ya, tujuannya apa? Supaya manusia punya semangat untuk ibadah. Tuh, jadi jangan malas-malas sama ibadah dah. Ya, ingat aja sama surga. Ya, sebelumnya diceritain neraka. Kalau neraka kan serem Pak. Udah dah nggak usah kita ceritain neraka lagi dah. Ya, jadi yang kita ingat di akhir daripada kitab ini cerita tentang surga, betapa nikmatnya surga, tujuannya supaya kita semangat ibadah. Jadi jangan merasa capek letih, ya nggak ada apa-apanya capek di dunia dibandingkan sama surga nanti yang hidup kekal selama-lamanya. Nah, itu. Jadi innallaha yu'iduhunna abkaran urban atraba wan nisaul adamiyatu. Nah ini nih sekarang perempuan-perempuan yang bentuknya manusia tuh istri kita, anak kita, pokoknya orang perempuan aja yang ada di dunia. Itu bagaimana? Tadi kan ceritanya bidadari. Nah ini orang perempuan bagaimana nih? Ya, yang jenis daripada manusia, yang solihat itu abdulu. Dia lebih bagus, lebih mulia minal huril ain, daripada huril ain. Itu kata Nabi Pak. Ini sabda Nabi. Jadi wanita-wanita manusia yang solihah yang hidup di dunia nanti dia nilainya lebih bagus daripada hurul ain dibanding daripada bidadari. Bisolatihinna dengan sebab sholatnya, wasiyamihinna puasanya, wa ibadatihinna dan ibadahnya. Itu yang disebut perempuan yang solihah. Sholatnya tekun, puasanya rajin, ibadahnya nggak pernah putus. Tuh. Jadi orang perempuan yang penting ini dulu nih sholat yang 5 waktu aja dah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diperhatiin bener dah. Ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Terus puasa yang dimaksud puasa wajibnya aja dah, puasa Ramadan diperhatiin. Kalau suatu saat dia memang perlu dikodoin karena datang bulan misalnya haid nifas dan lain dan sebagainya yang menjadi uzur syar'i, itu cepat dikodoin. Itu kalau sholat kan nggak ada kodo-kodo dah bagi perempuan.
ya dia libur seminggu bebas, ya nipas libur 1 bulan bebas, tapi kalau puasa tetap wajib dikodoin. Makanya kita tanya tuh Pak sama istri-istri kita, ini udah bulan Syakban, mereka yang punya utang kodok puasa udah dibayarin belum? Kalau belum, ayo masih ada waktu. Jangan sampai masuk Ramadan lagi kodok puasa istri kita, anak perempuan kita belum dibayar. Tuh, ini penting nih kita tanya. Nah kalau udah, alhamdulillah, sehingga nanti masuk Ramadan dia udah nggak punya utang puasa yang tahun lalu. Ya, jangan sampai dia punya utang puasa. Tuh, orang perempuan yang solehah tuh, sholatnya, puasanya, ibadahnya, itu mereka nanti akan nilainya lebih mulia, lebih bagus, lebih cantik, ya kebanding daripada hurul ain, bidadari. Ini Rasulullah yang bicara dalam hadis ini. Wa inna azwaja ahlil jannati la yughannina li azwajihina, dan sesungguhnya suami-suami penduduk surga mereka itu akan menyanyi di hadapan istri-istrinya bi ahsani aswatin, dengan suara yang terbaik, lam yasma'il khalaiqum bi misliha, makhluk-makhluk belum pernah mendengar yang sepertinya. Ternyata nanti suami-suaminya bisa nyanyi Pak di surga. Dia akan menyanyi hadapan istri-istrinya lagu India kali Pak ya. Nah, begitu dia akan menyanyi. Kan orang India begitu Pak, kalau ngelihat ada istrinya nggak boleh ngelihat ada puunan, mau nyanyi mulu ya. Nah seperti itu. Ternyata nanti penduduk surga suaminya tuh ketika ketemu dengan istrinya, maka suaminya akan bernyanyi-nyanyi di hadapan suaminya. Suaranya begitu indah sehingga makhluk-makhluk saat itu belum pernah mendengar itu suaranya. Ya, ini suaranya cakep bener. Di dunia pernah kagak bisa nyanyi. Ya, di sana itu Allah kasih kekuasaan. Ya kulna, mereka nih perempuan ya yang memang manusia, ya itu mereka bilang begini, nahnul khairat, kami adalah perempuan pilihan yang terbaik, al-hasan, yang sangat bagus, cantik. Tuh. Jadi perempuan itu ngomong begitu nih, kami adalah perempuan pilihan yang tercantik, terbaik. Nahnul khalidatu pala namutu, kami adalah perempuan ya khalidat yang kekal, nggak akan mati kami. Tuh, hidupnya kekal udah, nggak mati-mati udah. Wa nahnul aminatu pala nakhafu abada, kami adalah perempuan-perempuan yang udah dapat perlindungan aman, ya maka kami enggak merasa takut selama-lamanya. Wa nahnun na'imatu fala nab'asu, dan kami adalah perempuan-perempuan yang lemah lembut, na'imat, lembut, bagaikan ya sutra lembutnya tuh, perempuan-perempuan lembut semuanya, enggak ada yang kasar, enggak ada. Ya. Wa nahnur radiyat fala nashatu, dan kami ini perempuan-perempuan yang selalu redho. Ya, kami nggak pernah murka, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa cemburuan lagi. Ya, jadi seorang perempuan yang dia mendampingi suaminya di dalam sorga, udah nggak ada rasa cemburu, walaupun suaminya nanti ya dapat pasangan bidadari, tetap dia nggak ada rasa kecemburuan, sebab rasa cemburu itu udah dicabut dalam hati perempuan-perempuan yang solehah tadi. Nah, seperti itu. Wa nahnul muqimatu fala naz'anu, dan kami ada perempuan-perempuan yang tinggal di sini tetap, tidak kami akan pergi. Itulah ucapan-ucapan perempuan-perempuan yang solihah yang akan menjadi penduduk surga, yang nantinya dia nilainya ya statusnya lebih bagus, lebih cakep kebanding daripada bidadari. Watuba, dan beruntung liman kana lana wa kunna lahu, bagi ya kita dan semoga kita ya di situ adanya. Wa inna ahlal jannati la yumhamuna at-tasbiha wa takbir wa tahmida wa sana 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi, penduduk surga itu sudah diilhami, artinya tergerak hatinya secara spontanitas
untuk selalu bertasbih, bertakbir dan bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti orang bernapas. Kan bernapas itu nggak pakai dipikir-pikir lagi. Udah napas saja. Nah, nanti penduduk surga begitu, Pak. Dia diilhami ya untuk selalu bertasbih, selalu bertakbir, bertahmid dan memuji kepada Allah tanpa disadari. Ya, itu semuanya gerakan refleks seperti orang bernapas. Ya, kita kan bernapas nggak pernah mikir-mikir. Napas aja begitu. Nah, itu penduduk surga begitu, seperti bernapas, dia bertasbihnya, berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena udah dapat ilham, dapat bisikan sehingga tergerak hatinya untuk melakukan hal itu. Kama yulhamunan napas, sebagaimana mereka diilhami dengan bernapas. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih doa yang terakhir, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wa